Selamat siang Pak Agung, gimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang, Pak. Kabar baik. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Ya, Alhamdulillah saya juga baik, terima kasih. Kira-kira gimana nih tujuan kita untuk coaching hari ini apa? Saya ingin membahas, Pak, tentang ada beberapa hal pengalaman, Pak, tentang pengelolaan kelas saya Oke, dalam belakangan ini, Pak. jadi beberapa waktu belakangan ini berarti Pak ya? Yo, Oke, kita mulai saja ya berarti ya. Kira-kira ada tantangan tertentu tidak Pak yang Bapak hadapi di kelas? sejujurnya, Pak, saya banyak mengalami kesulitan. Salah satunya yaitu menjaga perhatian murid di kelas. Hmm, Ada beberapa murid saya lihat itu tertarik dengan materi dan terkadang saya merasa kehilangan kendali ketika mereka mulai tidak fokus Pak dalam pembelajaran. Mungkin oke. itu Pak yang saya alami. Oke, saya mengerti ya. Berarti Bapak tuh ada masalah dengan siswa yang kadang tidak tertarik dengan materi dan kadang juga kalau mereka sudah mulai tidak fokus, Bapak mulai ini ya, mulai emosi mungkin ya. Betul seperti itu Pak ya. Ya, dia tidak fokus. Oke. Berarti gini Pak ya, tadi pengalaman Bapak tadi sepertinya sudah bisa saya mengerti ya. Terkadang Pak pengelolaan kelas itu memang bisa jadi tantangan Pak ya. Dari pengalaman Bapak tadi, menurut Bapak nih ya, apa yang mungkin jadi penyebab utama dari siswa itu kehilangan fokus Pak? Dengan tadi ya sudah saya sampaikan pengalaman kesulitan saya dengan tidak fokus dalam pembelajaran itu mungkin saya itu Pak dalam materi saya kurang menarik atau bisa jadi karena proses pembelajaran saya itu yang terlalu monoton. Saya juga merasa murid itu memiliki minat yang berbeda-beda, Pak. Berarti menurut Bapak nih mungkin ada materi yang kurang menarik, benar Pak ya, metodenya monoton. Mungkin Bapak masih ada ceramah-ceramah ya Pak ya? Ya, mungkin itu, Pak. Terus juga tadi ada murid yang mungkin minatnya beda, yang pengennya belajar yang lain mungkin Pak ya, atau mungkin butuh teknik yang lain untuk mengajarkannya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak ya sudah jujur dengan pengalaman yang sudah Bapak alami di kelas ya. Sudah sangat baik juga, Bapak juga sudah bisa mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebabnya. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kalau boleh dibayangkan, eh, menurut Bapak tuh kelas ideal itu yang kayak mana Pak? Menurut saya sih, Pak, di kelas yang ideal itu saya berharap sih seluruh siswa itu harusnya berperan aktif dalam mendengarkan dengan secara antusias, dalam berpartisipasi, dalam bentuk diskusi ataupun tugas-tugas. Saya ingin suasana belajar itu yang lebih interaktif mungkin, Pak. Oke. Nah, berarti dari bayangan Bapak itu ya berarti tujuan Bapak ke kelas ideal itu sudah hebat Pak ya berarti. Jadi Bapak pengennya semua siswa itu aktif, antusias ya, berpartisipasi dalam diskusi ya. Pokoknya pengen suasana belajar itu lebih interaktif Pak ya. Nah, sekarang dari yang sudah Bapak bayangkan itu Pak ya, kira-kira apa sih langkah pertama yang perlu Bapak ambil untuk mencapai suasana kelas yang Bapak bayangkan tadi? Ya, zoom dulu ya. Mungkin Pak, saya bisa mencoba beberapa variasi ataupun metode-metode mengajar seperti diskusi, diskusi kelompok ataupun menggunakan media-media yang lebih menarik lagi seperti video ataupun gambar biar lebih aktif lagi atau kondisinya jadi interaktif mungkin itu Pak Angga. Oke, bagus ya idenya berarti ya. Pak. Pengennya ada video atau gambar yang bikin mereka tertarik lah ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak bisa memastikan kalau media itu bisa mengakomodasi berbagai minat dan gaya belajar siswa? Ya, saya Pak bisa mulai dengan mengobservasi,
mengamati lebih dekat gaya belajar siswa, Oke. mencoba menyesuaikan materi dengan kebutuhan. Mungkin juga saya perlu lebih sering lagi Pak meminta feedback dari murid Pak, agar Mm-mm. pembelajaran saya itu lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Angga. Nah, ya. Benar ya nih, berarti kita mulai dari observasi gaya belajarnya dulu ya. Jadi mungkin kita bisa sesuaikan untuk ke diferensiasi konten nanti ya. Kalau memang mereka lebih suka video, ya kita kasih video, Pak ya. Nah, terus juga yang tadi juga benar ya, yang menurut Pak tadi kita harus sering-sering minta feedback ke siswa itu ya. Jadi kita bisa melakukan perbaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya ya berdasarkan feedback dari mereka tadi. Terus kalau Bapak sudah punya rencana nih, barusan kan ada rencana ya, pengen Ya observasi Pak. gaya belajar mereka, pengen juga meminta feedback ya. Nah, gimana kalau kita tetapkan beberapa target kecil untuk beberapa minggu ke depan? Misalnya Bapak bisa mulai dulu dari salah satu kelas, misalnya pakai salah satu metode yang Bapak rencanakan tadi, terus kita evaluasi bersama. Gimana itu Pak? Iya Pak, mungkin nanti segera saya akan mulai, itu saya bisa memulai minggu depan, saya mulai dengan kelas 10A, Hmm. dan saya juga akan mencoba solusinya tadi itu salah satunya dengan diskusi kelompok dan menggunakan beberapa video untuk menarik minat anak agar terkait dengan materi tersebut. Oke. Oke ya, berarti sudah ada rencana ya. Saya juga senang untuk dengan rencana yang sudah Bapak susun itu. Sekarang kira-kira ada yang bisa saya bantu untuk proses ini, Pak? Untuk proses pelaksanaan untuk ini Pak, mungkin dengan memberikan masukan nantinya setelah saya nanti melakukan metode-metode tadi untuk perbaikan, saya juga mungkin akan butuh saran yang membangun jika ada yang tidak berjalan seperti yang sama-sama kita harapkan. Mungkin itu Pak Angga yang perlu support dari diri saya. Oke. Saya sangat sangat senang ya kalau bisa membantu Bapak. Oke. Berarti kita jadwalkan ya sesi tindak lanjut ya. Berarti ada sesi lagi setelah ini. Nanti mungkin 2 minggu ke depan, Pak ya. Mungkin 2 minggu lagi dari sekarang. Kita akan mengevaluasi bagaimana metode yang Bapak susun tadi berjalan ya. Nanti Bapak bisa juga berbagi pengalaman Bapak ataupun ada tantangan baru nih mungkin ya dari setelah penggunaan metode tadi ataupun keberhasilannya bisa berbagi lagi dengan saya ya. Pak, saya sangat terima kasih Pak atas bimbingan Pak Angga. Saya merasa lebih termotivasi lagi untuk melakukan perbaikan dan untuk mencoba sesuatu yang baru, Pak Angga. Saya juga senang mendengarnya Pak ya. Saya yakin Bapak bisa melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang Bapak temukan ya. Terus saya juga ada di sinilah untuk mendukung Bapak ya. Oke, mungkin itu saja Pak ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi untuk sesi tindak lanjut 2 minggu lagi.